Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito. Tadi kita masih mendengarkan penjelasan dari Dokter Junia. Akan dilanjutkan lagi, silakan dokter. Oke, kita lanjutkan ya. Ini kapan harus ke rumah sakit, sudah dijelaskan lebih detail. Bisa kita lanjut. Pencegahannya, ini yang penting, jaga kebersihan perorangan dan rumah dan imunisasi. Nah, ini kadang kita di rumah udah bersih, anak juga udah diimunisasi, tapi kok masih diare begitu ya. Dia tidak ada alergi susu sapi, sebelumnya minum susu susu sapi dan susu yang lain-lain itu aman begitu. Perlu di note di perubahan ini berdasarkan pengalaman ya dok ya. Saat cuaca tertentu itu kasus diare meningkat. Mungkin kalau ada yang ingin meneliti lebih lanjut ini boleh ya dok ya, karena sangat menarik. Terutama di saat cuaca berangin dan cenderung lembab, kemudian panas hujan, itu anak banyak yang diare. Kemungkinan itu karena air yang tercemar. Oke. Betul. Iya, karena kita tidak bisa mengkontrol ya air minum bisa, tapi air yang lain kadang air masak, air rebus-rebusan tertentu begitu. Biasanya itu kejadian pada anak-anak yang sudah tidak udah di atas 3 tahun, biasanya kejadiannya itu diare sangat banyak, terutama akhir-akhir ini. Jadi yang penting kalau diarenya itu bukan karena susu sapi, bukan karena infeksi, nggak ada BAB-nya, tidak berdarah, tidak berlendir, tidak seperti air cucian beras, itu tata laksana sendiri dulu di rumah. Yang paling penting pada keadaan seperti itu adalah anaknya pastikan konsumsi cairannya cukup. Yang kedua, kalau demam, pastikan demamnya sampai tidak sampai tinggi, karena itu bisa menyebabkan kejang. Demam sendiri tanpa diare bisa menyebabkan kejang, apalagi demam disertai diare itu kemungkinan kejangnya lebih tinggi karena ada imbalance elektrolit di dalam tubuhnya, itu kemungkinan kejangnya lebih tinggi lagi. Nah kalau sudah kejang itu efeknya akan banyak ke anaknya sendiri, di gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan otak dan lain-lain begitu. Nah itu perlu di note, misalnya diare dan kejang ya anaknya, diarenya difotoin, kejangnya divideoin. Nanti ditanya kejangnya berapa lama ibu, setelah kejang sadar enggak, matanya banyak pertanyaan oleh dokternya untuk menentukan, karena beda jenis kejang, beda lama, beda durasi, itu nanti beda tata laksananya. Nah yang paling penting di note lagi, diare tadi itu 24 jam 3 kali diare ya. Jangan, itu 24 jam bukan 1 hari ya dok ya, tapi 24 jam. Dari jam saya diare pertama jam 12 siang, berarti ke jam 12 siang berikutnya, bukan dihitung 1 hari. Kadang udah dok, udah lebih dari 3 kali, tapi diarenya dari jam 12 malam gitu. Dihitungnya ke jam 12 pagi baru 12 jam, jadi tidak hitungannya tidak tepat gitu ya. Ini cara membuat Oralit sendiri. Kalau mau yang lebih praktis itu Oralitnya yang saset, tinggal dilarutkan dalam air 200 ml ya, 1 gelas 200 ml, nanti diminumkan sesuai dosis berat badan anak dan sesuai usia. Kalau mau yang lebih ringkas, tengah malam nih nggak ada Oralit ya, mau bikin sendiri di rumah itu ada. Jadi air putih, garam 1/4 sendok ya, dan itu gula takarannya. Jadi Oralit itu sendiri cairan yang dibutuhkan ketika diare untuk memenuhi cairan elektrolit dan glukosa. Glukosanya dari gula, elektrolitnya dari garam. Membuat Oralit sendiri merupakan solusi untuk kondisi darurat, seperti tengah malam ya, tidak punya Oralit saset atau jarak ke apotek atau puskesmasnya terlalu jauh. Airnya 200 cc, garam 1/4, gula 1 sendok makan. Tuang gula dan garam pada 1 gelas air putih, diaduk sampai dia larut ya. Larut baru diminumkan ke anak. Itu airnya air hangat atau air dingin dok? Air biasa aja. Air biasa. Tidak hangat, tidak dingin begitu. Karena gula dan itu garam itu bisa larut kok. Ketentuan pemberian Oralit ini ya, baik yang saset maupun yang bikin sendiri kan 200 ml ya. Kurang dari 1 tahun itu setengah gelas tiap BAB. Pemberiannya bisa lewat sedotan atau lewat sendok. Kalau anak yang masih kecil itu susah lewat sedotan, mungkin lewat sendok. Enggak harus 1 gelas gluk habis 1 gelas, enggak. Diminumin aja dikit-dikit. Jadi tiap diare setengah gelas hitungannya. Pemberiannya enggak harus langsung.
Anak kan rewel ya, kalau lagi sakit pasti rewel, diberikan aja sedikit-sedikit begitu. Gimana dok kalau nggak sampai setengah gelas? Nggak apa-apa, kita nggak bisa menyamain seluruhnya, yang penting usaha aja masukin targetnya setengah gelas. Kalau 1 sampai 4 tahun 1 gelas tiap BAB. Gimana kalau dia BAB-nya per 1 jam? Ya berarti setelah dia BAB langsung minum lagi. Kalau di orang dewasa biasanya obat diarenya setelah 2 tablet setelah buang air. Anak kan enggak, gantinya Oralit, berarti sesuai usia, kurang dari 1,5 tahun gelas tiap BAB, 1 sampai 4 tahun 1 gelas tiap BAB, lebih dari 4 tahun 1,5 gelas tiap BAB. Begitu. Yang kedua, jangan berikan pada kasus anak gizi buruk, karena pada gizi buruk tata laksana diarenya berbeda. Biasanya orang gizi buruk akan ada diare karena kerusakan usus dan panjang ya, patofisiologinya. Itu dibuatkan Oralit khusus yaitu Resomal. Jadi kalau ibu memang anaknya udah terdiagnosis gizi buruk terus dia diare, bukan Oralit tata laksananya, ada tata laksana khusus dari Resomal. Udah beda lagi ya? Beda lagi. Itu untuk tata laksana biasanya akan dipantau ketat oleh puskesmas terdekat, jadi laporkan aja ke puskesmas terdekat ya. Kemudian jangan berikan pada bayi kurang dari 6 bulan, karena pada bayi kurang dari 6 bulan dia masih ASI eksklusif. Jadi masih diberikan ASI aja tanpa pemberian yang lain. Kecuali dia udah dehidrasi sangat berat dan ringan sedang berat ya, sedang berat itu dibawanya ke rumah sakit. Kemudian jangan berikan minuman bersoda, minuman terlalu manis dan terutama jus buah segar pada anak diare. Begitu. Cukup cairan aja, karena dia yang membutuhkan pengganti cairan yang hilang ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk penjelasan tentang diare dan tata laksananya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ke host. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu sebelum kita menjawab pertanyaan dari netizen. Oh, dokter. oke. Ada banyak pertanyaan netizen di Instagram nih, dokter iya. ya. Oke, pemirsa sebelum kita jawab kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito.